Dasar kaji kita malam hari ini surat Al-Baqarah ayat terakhir. Berapa itu yang terakhir? Hah? 100? Hah? Dua lebih. Coba pilih 285 atau 284? Hah? 286. Ayat 286. Ayat yang sangat masyhur, populer, sering kita baca waktu salat, dan juga dia adalah doa yang masyhur. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ayat ini diantara isinya satu tentang rukhsah syar'iyyah. Di antara isinya juga bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu dengan kasih sayangnya memberikan pahala yang berlipat ganda terhadap suatu amal saleh. Baru berniat Allah sudah catat. Tetapi untuk yang buruk baru tercatat kalau sudah dilakukan. Karena Allah pengasih penyayang. Juga berisi doa. Doa untuk menghindarkan diri supaya tidak diberikan Allah beban yang tidak dapat kita lakukan, atau beban yang tidak sanggup kita lakukan, sebagaimana beban-beban yang sudah Allah bebankan kepada umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah memberikan beban kepada siapapun kecuali dengan atau sebatas kemampuannya. Ayat ini adalah menghapus bahasa Qur'annya atau bahasa syariatnya menasakh. Ada istilah nasikh mansukh. Nasikh apanya itu? Yang menghapus. Kalau mansukh yang dihapus. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha. Itu Allah sendiri yang mengatakan. Jadi ada ayat yang dinasakh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah kasih sayang kepada kita. Apa yang dinasakh oleh ayat ini? Dua ayat sebelumnya. Apa bunyinya itu? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Yang menjadi pokok dalam hal ini adalah
wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Apa maknanya tu? In tubdu, jika kamu nampakkan, jika kamu, apa kamu nampakkan? Ma fi anfusikum, apa yang ada dalam hatimu, itu bahasa singkatnya. Kamu nampakkan apa yang ada dalam hatimu. Kamu punya niat buruk, lalu kamu ucapkan. Awas kamu. Awas kamu. Saya pukul kamu. Pukul. Awas kamu. Saya curi uang kamu. Curi. Itu nampak dah. Nampak. Au tukhfuhu, atau kamu sembunyikan, baru sebatas mau, baru sebatas niat, rencana. Yuhasibukum bihillah, Allah hisab. Saya punya niat berzina, sengaja aku berzina. Baru sebatas niat, belum dikerjakan, catat, dosa. Ini kurang ajar nih, dia berniatnya buruk nih, berzina, catat. Berzina betulan, lebih dicatat lagi. Belum berzina dicatat. Ada orang punya niat maling, dia siap-siap tengah malam untuk mencongkel rumah orang. Ketahuan oleh ayam. Ayam bangun, kotek-kotek lah ayam itu, karena takut ketahuan, lari. Dah catat. Dosa maling. Belum maling lagi sudah dapat dosa maling. Padahal itu belum jadi. Itu menurut ayat itu. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Maka Allah mengampuni orang yang dikehendakinya dan mengazab orang yang dikehendakinya. Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Maka ketika ayat ini turun, berat hati para sahabat. Coba bayangkan kalau ayat ini berlaku, hukumnya ke mana tu? Berapa banyaknya orang punya niat buruk? Ada orang dapat corona. Dia sakit hati. Dia kena corona, dia sakit hati. Ada kawan yang dia benci. Awas kamu. Pindah corona no, dengan air ludah no. Kan kita ni hindari dengan masker tu, supaya jangan ingu itu laki ke orang. Pindah ke orang penyakit. Awas kamu. Masa saya saja kena corona, mari kita salaman. Pindah penyakit. Pindah satu masjid ni supaya kita kompak sakit banyak. Karena itu tempat dosa itu. Kalau berlaku demikian ibu dan bapa hormati, baru berniat saja sudah berdosa kita. Maka para sahabat berat perasaannya, susah ini. Para banyaknya awak yang punya niat-niat buruk. Itu karena setan yang membuat kita punya niat-niat buruk. Tapi kalau belum jadi, maka nanti ibu hormati baru turunlah ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maknanya apa itu? Apa yang nak sanggup kita? Yang nak sanggup ditahan apa itu? Niat-niat buruk itu dah sanggup ditahan. Rencana-rencana buruk susah no. Terlintas di pikiran, awas. Cuma kan batal kadang-kadang. Ya kan? Ada yang batalnya karena takut kepada Allah, ada yang batalnya karena apa? Penyebab lain. Ya, kata Bang Nabi, kejahatan bukan hanya karena niat pelakunya, juga ada kesempatan. Waspadalah. Kata Bang Nabi.
Yang sekarang nak tahu tu Bang Napi. Tu Bang Napi. Nak tahu. Apa Bang Napi tu? Daun lahir dah ni. Daun lahir dah lagi. Ya? 20 tahun yang lampau. Itu acara dia RCTI itu. Ada berita petang hari. Pas Zohor tu ada berita tentang apa kriminal. Itu ditutup oleh Bang Napi. Bang Napi itu masuk dalam penjara. Awas. Kejahatan tidak terjadi karena ada niat penakwa. Juga ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Acara RCTI 20 tahun yang lampau. Tahun 2000 bawah. Itu baru lahir ini yang lahir. Yang umur 20 belum lahir dia. Baru lahir barangkali. Jadi ayat ini berarti mengatakan bahwa apabila orang baru punya rencana, belum lagi dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini didukung dengan yaitu hadis Nabi yang sahih terdapat dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Jadi Nabi meriwayatkan firman Allah. Ini namanya hadis Qudsi. Innallaha katabal hasanati was-sayyi'at. Sesungguhnya Allah itu menulis perbuatan baik-baik, perbuatan buruk-buruk. Summa bayyana dzalika. Dia Allah menjelaskan. Faman hamma bihasanatin. Barang siapa punya niat berbuat baik, falam ya'malha. Apa artinya? Tapi belum dia laksanakan. Dia punya niat, saya ngajak aku nanti tengah malam salat tahajud. Tidur. Ternyata dia bangunnya pas subuh, dah dapat tahajud. Catat tahajud. Walaupun dia belum terlaksana. Kenapa? Ketiduran. Maka dicatat Allah katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Allah tulis satu kebajikan sempurna. Dapat nilai. Berapa sayangnya Allah pada kita itu. Wa in hamma biha fa'amilaha. Jika dia manusia itu berniat melakukan amal baik lalu dia lakukan, katabahallahu azza wa jalla indahu 10 hasanatin. Allah tulis berapa? Terjadi 10 hasanatin, 10 kebajikan, ila 700 dhifin, sampai 700 kali lipat, ila at'afin katsira, sampai lipatan-lipatan banyak. Kalau dilakukan dilipat gandakan. Tapi kalau belum dilakukan dapat pahala 1, pahala niat. Bentuk itu guna niat baik nih. Tapi jangan niat kepanjangan. Niat kepanjangan. Ya Allah, sengaja aku bersedekah. Tapi dompetnya ditutup terus. Sampilik. Tidak bisa itu. Ya? Kalau menyengaja niat saja, tapi dalam hati memang tak mau, itu namanya i'rad, itu tak ditulis. I'rad bi kulliyah. Ya, dia punya niat dibuat-buat namanya. Saya berniat ni tapi tak sedekah, saya niat saja. Tak bisa. Tapi apa yang diberi pahala, dia itu berniat tak jadi dikarenakan ada penghalang. Ya. Adapun yang buruk, wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha. Dan jika dia itu punya niat berbuat buruk tetapi belum dilakukan, katabahallahu innahu hasanatan kamilah. Allah tulis satu kebajikan itu. Belum dikerjakan, tidak dikerjakannya. Dia punya rencana buruk tapi nak jadi dikerjakan, maka ditulis Allah satu kebajikan.
punya niat buruk tapi tidak dikerjakan. Kalau begitu Ustaz, saya niat buruk saja. Saya niat buruk, sengaja aku niat buruk tapi tidak jadi. Sengaja aku buruk tapi tidak jadi. Ya, bukan begitu. Tidak jadi itu kenapa? Oh, dia tidak jadi karena dia takut. Oh, saya takut dosanya. Dosa saya. Bahkan semakin berat itu dosa itu yang akan kita yang diniatkan tadi dan tidak jadi karena kuatnya iman kita yang menghalanginya, maka semakin besar pula pahalanya insyaallah subhanahu ta'ala. Pernah kita mendengar cerita 3 orang yang terkurung dalam goa, ya? Pernah dengar ceritanya tuh? Belum? Pernah? Yang pernah tolong ceritakan. Jadi Nabi menceritakan dalam hadis yang panjang 3 orang terkurung dalam gua. Ini berita orang Bani Israel. Jadi mereka pergi ke hutan, lalu kemalaman menginap dalam gua. Masuk dalam gua, ditutuplah gua tadi oleh batu besar yang menggelinding dari atas bukit. Tertutuplah pintu gua itu. Tak kuat bertiga mendorong batu yang besar itu. Akhirnya berdoalah kita. Apa lagi akal ini? Usaha tidak ada lagi. Usaha kita berdoa lagi. Mana cara kita berdoa? Kita berdoa dengan menceritakan, dengan menyebutkan apa amal saleh kita yang paling berkesan. Jadi buatlah amal saleh yang berkesan tu. Bikinlah cerita, maka awalilah doa dengan menyebut amal soleh yang paling berkesan yang diniatkan ikhlaskan Allah. Itu namanya bertawasul dengan amal soleh dalam berdoa, itu boleh. Ya, bertawasul dengan amal soleh. Contohnya kita bertawasul dengan amal soleh, kita undang anak mahasiswi Adi ini makan. Kita undang makan. Ya Allah, dengan saya undang makan anak Adi ini yang mereka sangat gembira kalau diundang-undang, kalau ada akikah gembira alhamdulillah, ada walimah alhamdulillah, datang semuanya. Walaupun yang undangannya satu untuk bersama, tapi kompak semuanya. Karena begitulah mahasiswa itu. Maka ya Allah, dengan niat ikhlas memberikan makan ini, maka berilah kami rezeki yang berlimpah ruah itu. Boleh tu. Al-Fatihah dibaca Al-Fatihah, ya Allah dengan baca Fatihah ini berilah begini begitu. Itu namanya bertawasul dengan amal soleh. Maka orang yang pertama berkata, ya Allah aku punya orang tua, aku sangat sayang kepada keduanya. Setiap pulang selalu membawa susu. Jadi dia peternak susu perah, etawa. Setiap pulang selalu membawa susu perahan punya sendiri, dan sebelum anak istri diberikan susu, diberikan kepada ibu bapak, karena santunnya kepada ibu bapak. Amak dulu jawab terkena, mak apa? Aku susu. Tapi pada suatu malam aku terlambat pulang, aku dapati ibu bapak saya sudah ketiduran, dah tidur. Sudah saya bawa susu. Karena saya harus memberi susu dulu kepada orang tua baru anak istri, maka aku tunggu sampai bangun. Ternyata bangunnya subuh. Tunggunya sampai bangun. Sudah. Bangun ibunya susu. Ayah susu. Itu. Padahal anaknya sudah minta susu, payah cucu ya. Dah menggapai-gapai di kakinya, tapi tak diberikannya. Tunggu, pakai kamu belum lagi, kakek kamu belum, nenek kamu belum. Tunggu. Inilah cara dia berbakti kepada ibu bapaknya. Begitu menghormati ibunya. Betapa besar pahalanya menghormati dan santun kepada kedua orang tua. Makanya kita kalau pulang kampung ya cari dulu orang ibu bapak kita. Ini enggak, sebagian orang dicarinya, sini mana? Kawannya yang carinya, kawan.
Orang tuanya lupa, kawan dulu jadi. Maka ya Allah, kalau ini ikhlas karena Engkau ya Allah, lapangkanlah kami dari musibah ini. Bergerak betul itu sedikit. Orang ke-20 menceritakan, aku seorang pemuda. Aku punya sepupu yang cantik, perempuan anak paman. Aku ingin berzina dengan dia tapi tak mau dia. Sudah aku bujuk-bujuk. Sampai pada suatu hari dia terdesak butuh uang. Maka aku beri dia uang. Itu nak salah. Nilainya adalah sampai 1,5 miliar uang hari ini. 1,5 miliar uang hari ini. Itu nilai harta yang diberikannya dengan bentuk dinar. Ya, lalu ketika ditawar, jadi dia mau berzina setelah dia diberi uang sekitar 1,5 miliar itu dengan syarat kamu berzina dengan saya. Akhirnya dia mau. Setelah hampir jadi, apa kata perempuan tadi? Ittaqillah. Takutlah kepada Allah. Takut dia. Ya, jangan renggut kehormatanku kecuali dengan haknya, kecuali kalau sudah sah nikah. Maka dia karena ketakutan karena Allah, dia lari petang penting, ditinggalkannya perempuan itu dan ditinggalkannya uang bersama perempuan itu. Karena takut. Itu yang contoh orang yang nak jadi berbuat zina dikarenakan takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ini diberi pahala. Diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang yang terakhir bagaimana dia? Dia pun adalah seorang juragan, punya usaha. Juragan, punya banyak anak buah, punya banyak karyawan. Pada suatu hari ada anak buahnya yang pergi sebelum menerima upah. Ada seorang karyawannya yang pergi sebelum menerima upah. Hilang dah. Tak pulang-pulang lagi karyawan ini. Ya. Akhirnya upahnya tadi diinvestasikan, dikembangbiakkan sehingga menjadi budak, menjadi onta, menjadi kambing, sapi menjadi kambing. Penuhlah padang itu dengan ternak hasil dari investasi upah dari karyawannya tadi yang dia kembangkan. Pada suatu hari dia pun pulang. Pada suatu hari dia pun pulang lagi. Dia tagih, mana gaji saya yang dulu? Mana gaji saya dulu? Tuh, nampak oleh kamu, budak, unta, kambing, sapi. Itu semuanya milikmu. Tentu tercengang dia. Masa iya? Iya. Semuanya. Main-main nih? Enggak, serius. Dia pikir main-main. Serius. Maka diceritakannya begini dia. Akhirnya dia percaya. Akhirnya dia bawa semuanya. Tidak, terima kasih. Tidak tahu diuntung pula orang ini. Tidak tahu diuntung. Sudahlah. Uangnya diinvestasikan. Apa salahnya? Terima kasih. Syukran jazilan. Inilah karena Tuhan sudah bersusah payah menternakkan uang saya ini. Ambillah kambing satu. Kambingnya sudah cukup ini. Tidak usah unta ini. Ini tidak pula semuanya. Ini kan punya saya ini. Tapi karena keikhlasan si tuan ini, dia tidak ngomel. Kalau ngomel, hilang pahala. Kurang ajar kamu ya. Nak sakit Allah aja pandang ya. Nak sakit Allah aja, nak terima kasih Allahnya. Pilih. Takut tua. Itu kalau begitu mengutuk tua, apalagi mengeluarkan kata-kata menyakitkan, itu hilang pahala sedekah. Qaulun ma'rufun wa ma'firatun khairum min sadaqatin tatba'uha ada. Perkataan baik dan bahasa apa tadi? Qaulun ma'rufun wa maghfiratun, keampunan lebih baik daripada sedekah yang diikuti oleh menyakiti hati orang. Jadi orang yang bersedekah memberi, tidak usahlah kita berharap orang terima kasih. Kalau itu yang kita harapkan, insya Allah stres.
Nah, kalau berharap di kepala kita ini, saya berilah dia, mudah-mudahan dia ini berhasil, dia nanti dibalasnya jasa saya. Ini. Saya kasihlah sumbangan nanti untuk anak ini, mahasiswa ini, supaya dia sukses kuliah. Saya dia kuliah, untung-untung dia jadi presiden. Amin. Lalu saya diajaknya ke istana. Jangan pikirkan itu. Ya nak jadi presiden, nanti lupa. Syagaran ya. Mau jauh-jauh kita lagi gaek nih, kita nyumbang nih. Dulu kita sukses, sekarang sudah jatuh tapai. Mau jauh-jauh kita ke istana itu. Oh kui. Siapa kayaknya? Nak tekan aja kui. Enggak. Nah. Ya Allah, jadikanlah dia batu. Terima kasih, paling kudang ini. Kalau begitu kita menyumbang, enggak usah lah. Stres nanti. Karena apa? Tidak semua orang punya sifat pandai membalas budi. Ya, pandai membalas budi. Oleh karena itu diajarkan dalam surat Ad-Dahr, la innama nud'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami memberi kamu makan adalah karena Allah. Kami tidak ingin dari kamu jaza, balasan, wala syukura, dan juga tidak terima kasih. Mau kamu balas, mau kamu tak terima kasih, kamu tak peduli saya. Yang penting saya beri dah. Pergi. Apalagi orang tua yang dia memang sudah kewajibannya memberikan nafkah, kalau ujung-ujungnya nanti karena ya, ini apa lagi ya, uang sekolah, uang kuliah, belanja, baju segala macam, ikhlas ini. Ngengek nanti kalau kamu udah berhasil, bawa apa umrah deh. Naikkan apa naik haji. Ya kalau anaknya itu mau. Kalau lupa diri, jadi batu kamu. Nah, kalau tidak ikhlas, stres. Makan belum apa-apa sudah stres. Ada orang tinggal di mana ini? Di daerah Balingka itu. Dia menceritakan nasibnya. Dulu dia adalah pengusaha sebuah perusahaan CV yang bergerak di bidang supplier perabot untuk kantor sekolah-sekolah. Di meja, kursi, lemari semacam itu apa? Itu pemasok untuk proyek. Itu banyak uangnya. Dulu dia sukses dan dia punya banyak mobil, punya banyak truk segala macam. Dan dia ketika itu selalu membantu adik-adiknya, saudara-saudaranya, kemenakannya dibantu. Semuanya sayang, semuanya dekat. Itu biasanya kalau kita dibantu oleh mamak kita sayang mamak. Karena mamak itu. Ya. Kalau pulang kampung, cari mamak itu. Kenapa? Setiap kita bertemu dapat amplop. Semuanya segan. Tapi Allah takdirkan dia jatuh tapai. Apa jatuh tapai itu? Bangkrut. Pailit. Hilanglah itu semuanya itu. Usahanya bangkrut. Menjadi orang biasa lah dia. Maka yang biasa dibantu, bukannya mereka itu membantu mamaknya ini atau kakaknya ini, abangnya ini supaya bangkit kembali, justru mereka menjauh. Tak ada gunanya lagi mamak ini. 8 saik. Tak ada gunanya lagi ini. Saya kira roh leh. Maka mereka menjauh, menjauh. Ini kisah. Ada orang yang dapat nasib begitu, tapi banyak juga yang terbalik. Tidak seperti ini. Justru karena dia membantu, ketika dia sudah bangkrut, bangkit kembali. Karena semua yang dibantu tadi membalas budi. Aman ya. Kenapa? Sudah investasi. Untuk akhirat dapat, di dunia pun sudah Allah balas. Tapi orang ini Allah uji. Dapatlah orang-orang yang pernah dibantu tapi tidak pernah terima kasih.
Coba kita bayangkan kalau kita punya tipe orang yang minta balasan, tentu tak jadi ini. Tentu kita stres. Kembali kepada yang tadi. Jadi inilah kisah tadi 3 orang dari Bani Israel, yang satunya itu tak jadi berbuat zina karena takut pada Allah. Nah, maka Allah catat sebagai satu kebajikan. Wa in hamma biha fa'amila katabaha Allah sayi'atan wahidah. Kalau jadi berbuat maksiat, maka Allah tulis hanya satu keburukan. Satu keburukan. Nah, jadi perbuatan baik Allah lipatkan. Kalau perbuatan buruk satu saja. Itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala pengasih penyayang. Oleh karena itu, apabila seorang muslim memperbanyak perbuatan baik, setelah dahulu dia banyak berbuat maksiat, sekarang sudah tobat, banyaklah perbuatan baik, karena maka perbuatan baik tadi akan menghapus perbuatan buruk yang lampau itu. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka yang baik akan menghapus perbuatan buruk. Terlipur dia itu, terlipur. Hapus. Kenapa perbuatan baik satu saja sudah 10 sampai 700 sampai lebih lipat. Yang buruk cuma satu nilainya. Maka di antara dilakukan oleh sahabat dahulu ketika terlanjur berbuat yang tidak baik, bahkan hanya merasa berbuat tidak baik, itu langsung dihapus dengan berbuat kebajikan. Seperti Umar bin Khattab pernah terlambat salat asar. Terlambat cuma salat asar berjamaah, maka di kebunnya disedekahkan, wakafkan fisabilillah. Ini gara-gara sibuk dengan kebun, terlambat saya salat asar. Disedekahkan. Untuk apa? Untuk menghapus kesalahannya. Padahal di zaman sekarang itu tidak salah, orang tak merasa salah itu. Bahkan tak salat pun tak apa-apa orang sekarang. Cuek saja. Ini terlambat berjamaah, dia salat tetap berjamaah, cuma talak masbuk. Itu saja masalahnya. Masbuk saja. Sudah merasa salah. Infakkan. Kita kan tidak itu. Ya, labang orang lanjut. Tangguang. Yang depan laptop, di depan komputer, yang kerja lanjut tangguang. Alah, assalamualaikum orang, assalamualaikum. Asal yang orang, terangkan aja ke orang abang. Itu. Bagi kita yang dianggap oleh para sahabat dulu itu suatu kesalahan, pada hari ini adalah suatu yang lumrah. Kata bagaimana kita umat hari ini akan bangkit ini, ya? Bagaimana kata akan ditolong Allah kalau Allah tidak ditolong? Agama Allah tidak kita tolong, tidak perhatian kita, bagaimana kita akan menang? Jadi wajarlah pada hari ini kita digencet. Kemarin saja Ustaz Abu Bakar Ba'asyir keluar dari penjara, lalu orang di Ngeruki itu membuat selamat datang pakai spanduk, diturunkan Satpol PP. Kita tidak usah berbuat apa-apa. Masa mengucapkan selamat datang Ustadz di kampung kembali di Ngeruki, itu diturunkan sebab tidak boleh tu, tidak boleh pula gitu. Kan payah tu. Ya, orang murid Nabi kena tangkok buaya. Masa murid Nabi kena tangkok? Rami orang rancak dah Rami. Tak boleh Rami mana ada? Kan bedo itu. Rami surau, tak boleh langang surau, tak boleh pula. Dia memang ketujuh, tak berang. Tinggal satu encik. Murid Nabi dihadiri oleh 5 orang saja. Yang 5 itu K semuanya. Bicara semuanya. Yang lainnya virtual, Zoom. Ini kan berepot kita hari ini nih, ya. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Orang masih bekak saja. Demo orang ke Jakarta. Itu pakai kamu apa? Meresmikan jalan tol, meninjau jalan tol yang belum selesai. Wala pandai-pandai bayuran CPT untuk barang kek itu. Itu pasti pakaknya pakai apa nyanyi datanya. Makanya tu. Tadi itu pantas. Kenapa? Karena kita memang belum pantas ditolong itu.
kita belum pantas tolong. Intan surullah yansur. Kalau kamu membantu agama Allah, Allah tolong kamu. Tapi kalau tidak, ya itu Allah cuek pula sama kita. Oleh karena itu, ada cerita Erdogan, ada dikirim orang dengan WhatsApp tuh. Itu kisah apa itu? Kisah hancurnya Baghdad. Hancurnya Baghdad. Baghdad itu apa itu? Ibu kota apa? Bani Abbasiyah. Ibu kota Bani Abbasiyah, Baghdad tuh. Jadi Bani Abbasiyah ini berabad-abad berkuasa. Lebih lama daripada Bani Umayyah. Tetapi karena sudah lama berkuasa, lama-lama condong kepada dunia, lupa kepada agama, Allah kirim orang Mongol. Datanglah Genghis Khan, Hulagu Khan itu. Yang dalam sejarah itu penakluk dunia itu orang Cina-Cina itu. Motosipit. Hancur Baghdad itu. Bakar. Pustakanya diruntuhkan, buku-bukunya dibuang ke Sungai Ofrat. Sehingga Sungai Ofrat itu banjir tinta, bukan banjir darah. Hitam tuh. Habis buku-buku kita. Sebagiannya dioper ke luar negeri. Jadi pada hari ini sebagian kitab-kitab ulama kita sudah ada di Inggris, sudah ada di Prancis. Kalau ingin belajar agama Islam, apa yang situ? Kan bodoh itu. Mencuri agama Islam pergi ke Eropa. Kenapa? Buku kita mereka curi, mereka simpan di sontangan tuh. Maka kalau ada mahasiswa yang kuliah ke apa namanya, ke Timur Tengah, di antara tempat merujuk itu pergi ke Eropa. Coba bandingkan dengan buku-buku yang lain. Ternyata buku itu adanya di Prancis. Ternyata buku itu ada di Inggris. Kan goblok itu. Ya? Dicuri buku kita itu. Nah, maka setelah hancur Baghdad itu, tidak salah entah lakukan apa, pokoknya salah seorang kaisar itu, pimpinan dari orang Mongol itu mengundang, coba mana nih orang Islam Baghdad ini, coba ke sini berdebat dengan saya, ayo mana kirim sini, mana utusan kalian. Seharusnya yang datang itu ulama besar, orang tua, orang alim. Ternyata datanglah seorang pemuda yang belum punya jenggot, belum punya kumis. Datang sambil membawa onta, kambing dan ayam. Untuk menentang siapa ini? Si Mongol ini. Seorang Mongol itu. Itu dia datang ke istananya itu. Ada apa? Saya datang memenuhi undangan. Kan Tuhan mengundang kami, nah. Nah, kenapa kamu yang datang? Bukan datuk datang. Kau wali kota, kamu orang muda, anak ingusan. Belum ada kumis, belum ada jenggot. Badannya kecil lagi, kerempeng. Apa kata si pemuda tadi? Kalau Tuhan ingin yang besar, ini saya bawa onta. Tuh, onta. Oh, yang tidak berjenggot ya. Saya memang tidak berjenggot, tapi yang berjenggot ada nih. Kambing. Oh, suara kamu tidak lantang, tidak vokal. Itu ada ayam. Kuku. Nah itu. Lalu apa kata si orang Mongol ini? Apa pendapatmu tentang ini? Sudah hancur ini negeri kamu. Apa kata pemuda tadi? Pantas. Ya. Ini adalah pelajaran bagi kami. Kami yang seperti ini karena memang sudah pantas seperti ini. Allah memberi pelajaran dengan cara mengutus tuan-tuan datang ke negeri kami, menghancurkan kampung kami, negeri kami, menghancurkan peradaban kami karena kami sudah condong kepada dunia, lupa kepada agama. Ini patut. Jadi kekalahan kaum muslimin kapan saja karena kita yang sudah tidak lagi memperhatikan agama. Allah kirim pimpinan-pimpinan presiden yang seperti ini, menterinya, ya macam-macam. Nah, ya, di akhir zaman ini Allah akan pilihkan kepada kita pimpinan orang-orang yang berbicara orangnya bodoh-bodoh. Orang bodoh-bodoh. Dulu yang mengurus pendidikan orang tahu pendidikan.
Yang mengurus olahraga orang yang pandai olahraga lah. Yang mengurus militer orang yang militer. Yang mengurus kesehatan orang yang mengerti kesehatan. Ini tidak mengerti kesehatan, satu jadi menteri kesehatan. Tidak tahu pendidikan, mengurus pendidikan. Apa lagi? Macam-macam hari ini. Ya, sehingga bingung kita. Yang nak tahu agama, ada suruh pula memimpin agama. Mau coba tiah dah luri. Suruh ketubah, sembarang baca saya. Malah mengajak orang kepada kesesatan. Itu pantas begitu karena memang begitu rakyat Indonesia ini pada hari ini. Kita seperti itu hari ini, itu begitu. Kama takunu yuwalla alaikum. Bagaimana kamu, begitu pimpinan kamu. Jadi pimpinan itu cerminan rakyatnya. Begitu pimpinannya, begitulah rakyatnya. Kau siapa ketua kelas orang ongok kok? Ya karena lokalnya orang ongok semua. Kenapa orang bodoh jadi ketua kelas? Iya ini kelas ongok-ongok semua. Di lokal orang bisu, si bisu jadi ketua. Di kelas orang bisu itu jadi ketua. Di kelas orang buta boleh jadi ketuanya. Kenapa ini buta semuanya ketua buta? Ya ketuanya ini kelas buta-buta ini. Ini adalah SLB, sekolah luar biasa. Di kelompok pelacur, ya pelacur jadi ketua. Bu RT-nya pelacur. Kenapa pelacur? Iya ini kan kelompok pelacur semuanya. Jadi itulah nasib kita ini ya. La yakallifullahu nafsan illa usaha, itu kaji kita pada hari ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya kepada kita telah menasakh ayat 254 di atas dengan la yakallifullahu nafsan illa usaha. Oleh karena itu apa yang kita perbuat? Yang pertama kesyukuran, yang kedua mari kita perbanyak berbuat kebajikan, dan mari kita membantu agama Allah ini. Maksudnya adalah bahwasanya mari kita perjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu sudah bangkit orang Islam ini memperjuangkan agamanya, maka Allah kirimlah bantuannya kepada kita dari tempat-tempat yang tak terduga.